Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rina Yuniati. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan. Kenapa laporan keuangan itu penting? Laporan keuangan itu sangat penting bagi suatu perusahaan atau sebuah organisasi untuk mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan itu ke depannya, atau baik ataukah tidak baik. Sebelum kita melihat macam-macam laporan keuangan, di sini saya akan mendefinisikan apa laporan keuangan itu. Laporan keuangan adalah laporan keuangan proses akuntansi dalam sebuah perusahaan pada satu periode tertentu, di mana informasi di dalamnya adalah hasil pengumpulan sekaligus pengolahan data keuangan dengan tujuan guna membantu perusahaan membuat keputusan atau kebijakan yang tepat. Jadi di sini laporan keuangan itu bisa menilai kinerja perusahaan itu baik atau tidak, sehingga nantinya kalau laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan itu bagus, ini akan memotivasi pihak eksternal untuk menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan ini memakai berbagai sumber data dalam pembuatannya, seperti faktur, bond, nota kredit, laporan bank, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dari contohnya di sini faktur atau bond itu akan digunakan untuk menginput data yang sudah dilakukan oleh perusahaan di dalam kegiatan operasional perusahaan, yang nantinya itu akan diinput di dalam sebuah laporan yang namanya laporan keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembuatan laporan keuangan. Satu, yaitu menyajikan informasi yang dapat dipercaya mengenai aktiva serta kewajiban dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan kedua, yaitu dengan perusahaan menyajikan laporan maka itu akan meningkatkan nilai kepercayaan mengenai perubahan aktiva yang ada di perusahaan, sehingga nantinya dari aktivitas usaha tersebut itu akan menghasilkan laba. Yang ketiga, itu menyajikan suatu informasi pada pengguna laporan guna memperkirakan potensi keuntungan dari perusahaan. Berikutnya itu menyajikan suatu informasi penting yang lainnya meliputi kegiatan pendanaan investasi. Jadi dalam laporan keuangan itu nanti akan disajikan pihak-pihak mana saja yang telah menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut. Yang terakhir itu menyajikan informasi lebih dalam pada pemakai laporan yang masih ada hubungannya dengan keuangan. Contohnya mengenai kebijakan keuangan yang dianut oleh perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu laporan keuangan, tujuan perusahaan itu membuat laporan keuangan, sekarang kita melihat apa sih fungsinya laporan keuangan. Fungsinya laporan keuangan yaitu sebagai alat untuk mengetahui kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Jadi dari laporan keuangan kita itu bisa memprediksi apakah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa bermanfaat untuk perusahaan dan juga bisa mendatangkan yang namanya laba atau profit bagi perusahaan. Yang kedua, itu dapat menyusun perencanaan kegiatan perusahaan. Nah, di sini misalnya perusahaan mengalami keuntungan, kira-kira usaha apa yang akan dilakukan perusahaan akan datang, ataukah menambah bangunan atau membeli aktiva yang memang itu digunakan untuk aktivitas perusahaan. Yang ketiga, itu mengendalikan perusahaan. Jadi dengan adanya laporan keuangan itu, perusahaan dapat meminimalisir biaya-biaya yang memang itu bisa diperkecil, sehingga tujuannya nanti profit yang akan diperoleh oleh perusahaan itu semakin meningkat. Yang keempat, itu dasar pembuatan keputusan dalam perusahaan.
Dan yang terakhir yaitu pertimbangan dan pertanggungjawaban pada pihak ekstern. Nah, jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan di sini ada 5. Yang pertama itu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Di sini kita akan mendefinisikan apa definisi kelima laporan tersebut. Yang pertama itu laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan yang menunjukkan kedudukan aktiva, kewajiban, atau hutang serta modal dalam periode waktu tertentu. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan biaya untuk menilai apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, biasanya nih laporan laba rugi ini berisi informasi seputar pendapatan, beban, harga pokok produksi, beban pajak, laba atau rugi perusahaan. Yang ketiga itu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva besi selama satu periode, dan data yang diperlukan dalam membuat laporan ini adalah modal awal, prefer atau pengambilan dana pada periode tersebut, dan total laba atau rugi bersih yang diperoleh selama satu periode. Yang keempat itu laporan arus kas. Di sini laporan arus kas itu memberikan informasi tentang aliran kas masuk dan kas keluar perusahaan. Nah, laporan arus kas ini dibagi 3. Yang pertama itu arus kas operasi. Arus kas operasi itu merupakan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan, seperti penjualan barang dan jasa dari pelanggan, pembelian persediaan, dan lainnya. Yang kedua itu arus kas investasi yang dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktiva tetap. Arus kas yang ketiga itu arus kas pendanaan, yaitu merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Nah, yang kelima yaitu catatan laporan keuangan. Nah, biasanya catatan laporan keuangan ini dia meliputi item-item apa saja yang memang tidak dirinci di laporan keempat tadi, seperti laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Jadi catatan atas laporan keuangan itu dia menjelaskan yang tidak tercantum di keempat laporan sebelumnya. Seperti misal di laporan neraca itu ada yang namanya piutang. Nah, di neraca itu tidak dijelaskan perusahaan itu melakukan piutang itu kepada pihak siapa saja. Nah, di catatan laporan keuangan itu akan dijelaskan